Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN, di mana kami akan mengangkat isu-isu yang menghambat terjadinya atau terwujudnya Smart Governance. Dengan tema 3 yaitu budaya kerja PU mendukung insan PU mengimplementasikan literasi digital Smart ASN. Adapun anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri, Fajar Rizky Wandi, Fatur Rahman, Fatih Mubarak, Feby Dwi Anissa, dan Fernando Pratama. Di sini kami akan membahas isu-isu yang menyangkut Kementerian PU di mana isu tersebut dapat menghambat terjadinya smart government. Untuk identifikasi isu yang pertama, yaitu belum semua pegawai terbiasa dengan budaya kerja digital. Meskipun Kementerian PU telah mendorong transformasi digital melalui berbagai aplikasi, sistem informasi, dan digitalisasi layanan, belum semua pegawai terbiasa dengan budaya kerja digital. Faktor penyebabnya antara lain perbedaan generasi pegawai, pegawai senior cenderung mengalami kendala adaptasi teknologi dibanding yang muda. Lalu kurangnya pelatihan berkelanjutan. Sosialisasi penggunaan sistem digital kadang hanya dilakukan sekali tanpa pendampingan intensif. Lalu budaya kerja lama yang masih kuat dan juga persepsi beban kerja sering dianggap menambah pekerjaan, bukan mempermudah proses. Dampak dari isu ini adalah terhambatnya efektivitas digitalisasi, tidak meratanya kualitas layanan publik, serta munculnya kesenjangan antar pegawai dalam kinerja. Untuk identifikasi isu yang kedua, yaitu kurangnya budaya keamanan digital di Kementerian PU. Dalam proses transformasi menuju Smart ASN, salah satu tantangan besar adalah minimnya kesadaran pegawai terhadap keamanan digital. Ciri-ciri permasalahan yang muncul adalah masih ada pegawai yang menggunakan kata sandi sederhana, praktik berbagi akun, pegawai kurang waspada terhadap ancaman phishing, dan arsip digital kadang disimpan tanpa pengaturan izin yang jelas. Dampak yang ditimbulkan pastinya potensi kebocoran data aset, berkurangnya kepercayaan publik, dan menghambat terwujudnya budaya kerja digital. Mengapa itu penting? Karena budaya keamanan digital bukan hanya masalah teknis, melainkan bagian dari etika kerja ASN era digital. Insan PU sebagai Smart ASN dituntut tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data negara. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan pegawai dalam inovasi digital. Dalam upaya membangun budaya kerja digital menuju smart ASN, salah satu hambatan di Kementerian PU adalah inovasi digital masih didominasi oleh arahan pimpinan atau unit tertentu saja. Adapun ciri permasalahan yang muncul yaitu yang pertama, ide pengembangan aplikasi lebih sering datang dari pimpinan. Yang kedua, pegawai yang sebenarnya memiliki pengalaman langsung di lapangan jarang dilibatkan. Yang ketiga, forum berbagi ide belum menjadi budaya rutin. Yang keempat, inovasi yang dihasilkan kadang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu, yang pertama, potensi kreativitas pegawai tidak termanfaatkan dengan baik. Yang kedua, inovasi digital berisiko tidak efektif. Dan yang ketiga, pegawai merasa hanya sebagai pengguna pasif, bukan bagian dari agen perubahan digital. Tahap selanjutnya menentukan core issue. Kami menggunakan penilaian kualitas isu dengan teknik USG. Dapat kita lihat pada tabel, isu dengan nilai paling tinggi yaitu kurangnya budaya keamanan digital di Kementerian PU, sehingga kami memilih isu tersebut sebagai isu utama. Mengapa isu ini penting untuk diangkat? Karena yang pertama, menjaga keamanan data strategis negara. Kementerian Pekerjaan Umum mengelola data vital seperti aset, infrastruktur, perencanaan proyek, anggaran, hingga dokumen kebijakan. Nah, jika tidak ada budaya keamanan digital yang kuat, data ini rawan bocor atau disalahgunakan, yang bisa berdampak pada keamanan nasional dan pelayanan publik. Yang kedua, menjamin kepercayaan publik. Masyarakat menaruh kepercayaan pada Kementerian Pekerjaan Umum untuk bekerja secara transparan dan profesional. Apabila kebocoran data terjadi, maka akan menurunkan kredibilitas instansi, sehingga merusak citra dan kepercayaan publik. Yang ketiga, mendukung transformasi digital dan smart ASN. Budaya kerja digital tidak hanya soal kemampuan menggunakan aplikasi, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data. Tanpa kesadaran keamanan digital, transformasi digital yang sedang berjalan bisa melemah karena sistem mudah disusupi atau dimanipulasi. Yang keempat yaitu mengurangi resiko hukum dan kerugian finansial.
Pelanggaran keamanan digital dapat menimbulkan kerugian besar, baik berupa kebocoran informasi proyek, manipulasi data keuangan, maupun tuntutan hukum. Dengan budaya keamanan digital yang kuat, risiko ini bisa ditekan. Lalu yang terakhir, menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas. Smart ASN bukan hanya melek teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi etika digital. Budaya keamanan digital menunjukkan integritas pegawai dalam menjaga kerahasiaan, akuntabilitas, dan keandalan kerja di era digital. Jadi isu ini penting karena menyangkut fondasi kepercayaan, keamanan data, dan keberhasilan transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum. Permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya potensi kebocoran data aset, proyek, maupun dokumen strategis di Kementerian Pekerjaan Umum. Akar permasalahan ini berasal dari kurangnya budaya keamanan digital di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Kurangnya budaya keamanan digital ini ditunjukkan melalui beberapa aspek. Yang pertama, minimnya kebijakan dan SOP keamanan digital yang membuat arah serta standar pelaksanaan keamanan belum jelas. Lalu yang kedua, kurangnya literasi keamanan digital pegawai, sehingga pegawai belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjaga data. Lalu yang ketiga, budaya kerja lama yang masih dominan, di mana sistem kerja tradisional membuat adaptasi terhadap kebiasaan digital berjalan lambat. Dari ketiga aspek tersebut muncul permasalahan yang lebih rinci, yaitu yang pertama pada aspek kebijakan, terdapat kurangnya sosialisasi dan pelatihan khusus keamanan digital, ditambah dengan anggapan bahwa keamanan digital hanya merupakan tugas bagian IT. Pada aspek literasi, pegawai masih memiliki mindset keamanan digital yang rendah, serta minimnya pemahaman mengenai risiko nyata yang bisa terjadi. Lalu yang terakhir, pada aspek budaya kerja, muncul kendala berupa perbedaan generasi pegawai serta minimnya integrasi nilai ASN berakhlak dan smart ASN dalam praktik keamanan digital. Keseluruhan faktor ini berkontribusi terhadap lemahnya kesadaran dan praktik keamanan digital di Kementerian Pekerjaan Umum, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kebocoran data penting dan strategis. Adapun rekomendasi rencana aksi terhadap isu kurangnya literasi digital keamanan untuk pegawai. Pertama, peningkatan kapasitas dan edukasi, yaitu dengan melakukan pelatihan rutin keamanan digital untuk semua pegawai, bukan hanya bagian IT saja. Lalu menyusun modul e-learning singkat seperti video, infografis, dan kuis interaktif tentang keamanan digital dasar seperti password yang kuat, tentang phishing, tentang penggunaan email resmi, dan keamanan perangkat. Lalu mengadakan simulasi ancaman digital, contohnya email phishing. Nah, untuk melatih kewaspadaan pegawai. Di poin selanjutnya ada integrasi budaya keamanan digital. Dengan menjadikan keamanan digital sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari, misalnya selalu mengunci perangkat, tidak berbagi password, dan menggunakan aplikasi resmi. Lalu mengaitkan praktik keamanan digital dengan nilai berakhlak dan smart ASN, yaitu kita harus selalu berintegritas, sama dengan kita juga menjaga kerahasiaan data. Lalu poin selanjutnya bisa kita mengapresiasi dan evaluasi, yaitu dengan memberikan penghargaan bagi unit ataupun pegawai yang konsisten menjaga keamanan digital. Lalu memasukkan indikator keamanan digital ke dalam penilaian kinerja. Selanjutnya melakukan evaluasi insiden keamanan digital secara terbuka agar menjadi pembelajaran bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan mari kita selalu waspada serta berhati-hati terhadap setiap ancaman digital yang mungkin mengintai kita. ASN cerdas, ASN smart digital. Terima kasih.